Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 14. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Karena itu, Xiao Chen tidak ragu lagi. Ketika juru lelang mulai menawar, ia langsung mengumumkan tawarannya. Sama seperti sebelumnya, tawarannya adalah 10 juta tael emas. Kekacauan yang Xiao Chen bayangkan akan terjadi ternyata tidak terjadi. Orang-orang di bawah sudah mati rasa. Satu-satunya yang merasa cemas adalah mereka yang telah menempatkan barang lelang. Emosi mereka saat ini bisa digambarkan sebagai campuran harapan dan ketakutan. Mereka takut Xiao Chen hanya membual. Namun, ketika memikirkan reputasi Paviliun Linlang, mereka merasa mustahil untuk menarik kembali kata-kata mereka. Setelah lelang berakhir, seseorang segera membawa 3 barang yang ditawar Xiao Chen ke stannya agar ia bisa memeriksanya dengan saksama. Tak satu pun dari barang-barang tersebut inti dalam ular piton api pelangi, batu roh kelas rendah, dan besi es kelas tinggi yang tampak bermasalah. Xiao Chen tidak langsung pergi. Ia menyerahkan Frost Iron kepada Ao Jiao sambil berkata, "Bisakah kau memurnikan ini di sini? Aku bisa merasakan ada 2 orang di luar yang mengawasiku." Ao Jiao berkata dengan acuh tak acuh, "Persepsimu cukup baik. Memang ada 2 lalat rumah yang bersembunyi di luar. Tidak ada persyaratan khusus di lokasi untuk memurnikan besi beku kelas superior ini." Potongan besi es itu seukuran tas. Ketika Xiao Chen memegangnya, ia merasa beratnya setidaknya 100 kg. Penampilannya hitam pekat dan tampak sangat kokoh. Ao Jiao dengan lembut mengangkat besi es di tangannya, menimbangnya dengan santai. Kemudian ia melemparkannya ke udara, dan api putih muncul dari telapak tangannya yang menyelimuti besi es. Xiao Chen mengamati setiap gerakan Ao Jiao dengan saksama. Ia mengingat setiap langkah Ao Jiao dalam hatinya. Teknik pemurnian besi es kelas superior adalah teknik rahasia yang sangat langka dan dijaga ketat. Hanya sedikit orang yang mengetahui teknik ini. Hanya istana kerajinan surgawi yang memiliki teknik semacam ini di negara Qin besar. Ini adalah kesempatan belajar yang luar biasa di depannya. Saat api putih terus menyala, Xiao Chen menyadari bahwa api ini luar biasa aneh. Api ini tidak seganas atau seganas api biasa. Malahan, api ini memancarkan rasa hangat. Api macam apa ini? Xiao Chen bertanya-tanya. Ao Jiao dengan sabar memberi instruksi kepada Xiao Chen sambil terus menjaga apinya. Api ini bukan api yang dipadatkan oleh seorang kultivator. Ini adalah api manusia yang terbentuk secara alami, disebut api hantu tulang. Dulu ketika beliau masih hidup, Kaisar Guntur Sangmu menaklukkannya saat berkultivasi di 9 lapisan api penyucian. Setelah beliau meninggal, beliau menyerahkannya kepada saya. Api manusia. Bayangkan ada api aneh seperti itu di dunia ini. Sungguh membuka mata. Namun, ia tidak tahu apa manfaat api seperti itu. Ao Jiao melanjutkan, di dunia ini, ada 4 jenis api yang sangat berharga. Mereka adalah api manusia, api naga, api hantu, dan api surgawi. Di benua Tianwu, terdapat wilayah seluas jutaan li. Terdapat total 9 vena naga raksasa. Di ujung vena-vena ini, terdapat api jalan kaisar. Ada 9 api naga, dan diketahui 5 di antaranya telah diambil. 4 sisanya belum ditemukan. Selain terkubur ribuan meter di bawah tanah, serta lingkungan yang buruk, faktor terpenting adalah keempat vena naga dapat berpindah lokasi. Menurut legenda, pemilik api naga akan mampu membangun sebuah negara. Seseorang tanpa mandat kaisar tidak akan dapat menemukan api naga. Api hantu ada di tempat-tempat dengan energi negatif yang sangat tinggi. Api ini diselimuti misteri, dan mengandung kekuatan arwah. Di benua Tianwu, ada 2 tempat dengan energi negatif yang sangat tinggi. Kedua tempat tersebut berada di gua-gua misterius sedalam puluhan ribu meter. Keduanya dikenal sebagai neraka hidup dan 9 lapisan api penyucian. Kedua tempat ini merupakan zona terlarang di benua Tianwu. Namun, api hantu yang ada di sana telah diambil oleh para ahli ribuan tahun yang lalu. Selama beberapa tahun terakhir, api hantu jarang muncul, dan kedua tempat dengan energi negatif ekstrim ini tidak menghasilkan api hantu baru. Namun, hal ini tidak disadari oleh orang luar. Api surgawi, ini dikenal sebagai api paling mengerikan di dunia. Menurut legenda, api ini mampu memurnikan segala sesuatu di bawah langit. Api jenis ini hanya tercatat dalam buku-buku sejarah. Api ini muncul di bawah kekuasaan Kaisar Tianwu ketika ia menyatukan seluruh benua dan mendirikan dinasti Tianwu puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah runtuhnya dinasti Tianwu, api yang menantang surga ini telah lama menghilang dari sejarah. Terakhir, api manusia agak istimewa.
Api itu bukan api yang dihasilkan secara alami. Atau bisa dibilang, api itu tidak sepenuhnya terbentuk secara alami. Api itu adalah hasil dari kematian para kultivator terkuat di dunia ini, para dewa bela diri. Api itu terbentuk dari sisa-sisa kekuatan, tubuh, dan jiwa dewa bela diri. Setelah dewa bela diri mati, energi yang sangat besar di tubuhnya tidak akan hilang. Setelah energi ini tenang, mereka akan berubah menjadi berbagai macam api aneh. Ini dikenal sebagai api manusia. Setelah Xiao Chen mendengar seluruh pengantarnya, ia merasakan riak-riak di benaknya. Hal aneh seperti itu jelas sesuatu yang tidak bisa dilihat di kota Mohe yang tidak penting ini. Ia terdorong untuk meninggalkan rumahnya dan menjelajahi dunia. Sayangnya, janji 10 tahun belum tiba. Xiao Chen tentu saja akan memenuhi janjinya. Ia tidak akan pergi begitu saja sekarang. Apakah Dewa Perang benar-benar ada di dunia ini? Tanya Xiao Chen. Tatapan Ao Jiao tak pernah lepas dari Frost Iron yang diselimuti api. Ia menjawab, tentu saja, meskipun langka, mereka masih ada. Selain itu, menurut legenda, ada keberadaan misterius yang berada di atas dewa bela diri. Xiao Chen terus bertanya, lalu apakah Kaisar Guntur Sang Mu berhasil menjadi dewa bela diri? Ao Jiao berkata dengan acuh tak acuh, tepat saat dia melakukan dorongan terakhirnya, dia dibunuh. Aku hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan takdirnya. Sulit bagi Xiao Chen untuk menenangkan hatinya, bahkan setelah sekian lama. Eksistensi sekuat Kaisar Guntur pada akhirnya tetap dibunuh oleh seseorang. Sungguh tak dapat dipercaya. Apakah orang-orang yang membunuhnya adalah dewa bela diri yang legendaris? Ia kemudian menceritakan kecurigaannya kepada Ao Jiao. Ao Jiao berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan sesuatu yang perlu kau pikirkan. Meskipun kau mewarisi pedang kayu petir, kau tidak punya tanggung jawab untuk membalas dendam padanya. Ada yang terasa janggal, bagaimana mungkin ada keuntungan sebesar itu tanpa harus membayar harganya? Karena ia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun, hal itu membuat Xiao Chen terkejut. Sejak Ao Jiao muncul, Xiao Chen merasa lebih khawatir daripada gembira. Mendengar Ao Jiao mengatakan ini, hatinya sedikit lega. Namun, kata-kata Ao Jiao selanjutnya hampir membuat Xiao Chen muntah darah. Meskipun kau tidak perlu memikul tanggung jawab untuk membalas dendam, sulit untuk mengatakan apakah masalah akan datang dan menemukanmu. Jadi, Tuan Murahan ini sebaiknya cepat menjadi kuat. Xiao Chen benar-benar terdiam. Terlalu banyak rahasia di tubuh Ao Jiao. Mengapa pedang di gua Kaisar Guntur patah? Siapa yang membunuh Kaisar Guntur? Bagaimana dia bisa menjadi tuannya? Saat ini, Xiao Chen tidak tahu banyak. Terlebih lagi, setiap kali ia bertanya kepada Ao Jiao tidak akan mengatakan apa-apa. Hari ini, Ao Jiao akhirnya mengungkapkan sesuatu, tetapi hal itu membuatnya merasa seperti sedang melayang dalam kabut. Huci, logam hitam yang diselimuti api telah berubah menjadi bola cairan cair. Jelas bahwa suhu Bone Spectre Flames ini jauh lebih tinggi daripada yang terlihat di permukaan. Mereka berdua baru berbicara sekitar 5 menit, dan besi es kelas superior ini sudah berubah menjadi bola cairan cair. Jika Xiao Chen menggunakan api sejati guntur ungu untuk melakukan ini, setidaknya butuh setengah hari. Dengan perbedaan sebesar itu, mudah dibayangkan kekuatan api hantu tulang ini. Ao Jiao berteriak pelan. Melihat ekspresi serius itu muncul di wajah imutnya, ia tak kuasa menahan senyum. Tiba-tiba, sebilah pedang patah bersinar muncul, menari-nari di sekitar cairan cair dalam api. Dalam sekejap, percikan api memenuhi seluruh bilik. Setiap percikan api menghasilkan suara ledakan yang dahsyat. Ketika Xiao Chen melihat ini, ia segera bersembunyi di balik Ao Jiao. Setiap kali kolom api menyembur keluar, cairan cair di dalam Bone Spectre Flames akan berkurang setetes. Xiao Chen berpikir dalam hati, ini pasti kotoran di dalam besi es kelas superior. Setelah kualitas Frost Iron mencapai superior grade, hanya akan ada sedikit kotoran di dalamnya. Untuk membersihkan kotoran tersebut, selain membutuhkan penglihatan yang sangat baik, dibutuhkan gerakan yang sangat cepat. Meskipun cairan cair itu tampak diam, bagian dalamnya sebenarnya mengalir sangat cepat. Xiao Chen melepaskan indera spiritualnya dan memasuki dunia batin cairan cair itu. Di hadapannya terbentang dunia merah menyala. Bahkan setelah memasukinya dengan indera spiritualnya, ia masih bisa merasakan suhu yang mengerikan itu. Di dalam dunia merah menyala ini, terdapat sebuah zat yang tidak dikenali Xiao Chen. Zat itu terus mengalir. Setelah mengamati dengan saksama untuk waktu yang lama, akhirnya ia mendapatkan gambaran kasar. Zat hitam murni seharusnya menjadi inti dari Frost Iron. Terkadang, akan ada sedikit besi kotor berwarna abu-abu yang dihilangkan. Pedang pendek yang Ao Jiao gunakan bagaikan instrumen presisi di kehidupan sebelumnya.
Ketika zat abu-abunya dihilangkan, inti dari Frost Iron akan tetap utuh. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya, menatap wajah imut itu, matanya kini dipenuhi rasa hormat. Ao Jiao tidak hanya bisa mengolah obat-obatan, teknik yang ia tunjukkan sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Rahasia apa yang disembunyikan gadis ini? Bisakah aku benar-benar mempercayainya? Selesai. Ao Jiao menghela napas dan berkata dengan agak gembira. Mengambil kembali api hantu tulang ke tangannya, ia melambaikan tangan dengan lembut, dan sepotong besi es sebesar kepalan tangan muncul di tangannya. Ada ekspresi gembira di matanya. Tuan Sampah, untukmu. Xiao Chen menerima besi es kelas puncak dari Ao Jiao, hatinya dipenuhi rasa bahagia yang tak tertandingi. Besi es kelas puncak ini, seukuran kepalan tangan, lebih dari 100 kali lipat lebih berharga daripada besi es kelas superior sebelumnya. Namun, saat itu, Xiao Chen menyadari bahwa ekspresi Ao Jiao tampak semakin melemah. Ia merasa sedikit marah. Kau berbohong padaku tadi, kan? Kulitmu sangat buruk sekarang, kau pasti telah melakukan sesuatu yang berbahaya tadi. Bayangkan kau mencoba berbohong padaku dengan mengatakan tubuh roh pedang berbeda dari manusia, dan kau tak bisa menilai hal-hal seperti itu hanya dengan warna kulit. Situasimu saat ini pasti karena kau terlalu lelah saat memurnikan besi es. Ao Jiao berdalih, memangnya kau masih menggunakan ukuran manusia untuk mengukur roh pedang? Kau tidak hanya murahan, kau juga bodoh. Kau bisa pergi mengurus lalat rumah itu di luar sana. Setelah Ao Jiao selesai mengatakan itu, ia seolah menyadari kesalahannya dan kembali ke cincin semesta. Ia tidak keluar lagi setelah itu. Xiao Chen mendesah dalam hati, pantas saja kau dipanggil Ao Jiao. Kaisar Guntur tidak salah memanggilmu, karaktermu memang menyenangkan, sombong, dan angkuh. Catatan, Ao Jiao, karakter pertama berarti sombong dan angkuh dan karakter kedua berarti dicintai. Kita lanjut ke alur ceritanya. Melepaskan kembali indera spiritualnya, mengamati dengan saksama kedua murid kelantang yang bersembunyi, bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyum dingin. Kau terlalu tidak berpengalaman untuk main-main denganku. Setelah Xiao Chen memasukkan semuanya ke dalam cincin semesta, ia mengencangkan jubah hitamnya dan meninggalkan bilik. Ia mengabaikan dua murid kelantang yang mengikutinya dan menuju pintu belakang paviliun Linlang. Salah satu dari dua orang yang mengikutinya berkata, "Pergilah dan laporkan kepada Tuan Muda kedua, aku akan terus mengikutinya terlebih dahulu." "Baiklah, kau ikuti dia dulu. Hati-hati jangan sampai dia hilang. Kalau tidak, kalau Tuan Muda kedua menyalahkan seseorang, kau dan aku akan mendapat masalah." Tang Feng dengan cemas menunggu kabar dari bawahannya di biliknya. Batu roh kelas rendah ini adalah sesuatu yang diperintahkan ayahnya untuk didapatkan dengan cara apapun. Saat itu, rencananya digagalkan oleh orang lain. Jika ia tidak menyelesaikan misinya dan pulang dengan tangan kosong, ia tak akan bisa lolos dari hukuman. Ledakan, pintu bilik terbuka. Tang Feng melihat bahwa itu adalah salah satu pengawalnya. Ia merasa gembira dan segera berkata, "Sudah ada kabar. Siapa orang kurang ajar ini yang berani merebut barang-barang kesukaanku?" Pengawal itu sudah berlari jauh-jauh ke sana, dan saat ini terengah-engah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak bisa. Tang Feng memarahinya, "Dasar sampah, cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Kalau orang itu lolos, anggap saja nyawamu celaka." Pengawal itu panik dan berkata sambil terengah-engah, "Melapor kepada Tuan Muda kedua, orang itu bersembunyi di balik jubah hitam besar, dan kami tidak dapat melihat penampilannya. Namun, kultivasinya hanya di ranah murid bela diri tingkat menengah. Tang San saat ini mengikutinya, dia tidak akan kehilangannya." Hanya seorang murid bela diri tingkat menengah, mata Tang Feng berbinar, "Apakah kau melihat juru lelang mengantarkan ketiga barang itu ke standnya?" "Ya, aku melihatnya." "Bagus." Tang Feng tersenyum dingin, "Hanya seorang murid bela diri tingkat menengah yang tidak berarti. Beraninya kau menggagalkan rencanaku 2 kali. Aku ingin melihat kemampuan luar biasa apa yang kau miliki. Kalian berempat, urus ini. Hanya seorang murid bela diri tingkat menengah. Jangan bilang kalian tidak bisa menangani ini. Aku akan kembali dulu dan melaporkan situasi ini kepada ayahku." "Tuan Muda kedua, tenanglah. Jangankan seorang murid bela diri tingkat menengah, bahkan seorang murid bela diri tingkat tinggi pun tak akan bisa lolos dari kita," kata pengawal guru bela diri itu kepada Tang Feng. Saat ini, di halaman belakang paviliun Linlang, Nangong Yan telah memerintahkan orang-orang untuk merapikan ruang rahasia yang runtuh. Ia berharap dapat menemukan beberapa pil obat yang masih utuh. Bagaimanapun, itu adalah hasil kerja keras selama 10 tahun. Jika hilang begitu saja, hatinya pasti akan sakit. Tepat pada saat ini, pengurus lelang paviliun Linlang datang.
Ekspresinya tampak sangat tidak enak dipandang saat berdiri di belakang Nangongyan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Melihat situasi ini, Nangongyan mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Li Tua, katakan saja apa yang ada di pikiranmu." Ketika Li Tua mendengarnya, keringat terus mengucur dari dahinya saat ia berkata dengan hati-hati, "Kepala Paviliun, masalah yang Anda percayakan kepada kami sudah ditangani. Alkemis itu sudah menawar 3 barang." Mendengar ini, Nangongyan tersenyum, "Kupikir itu hal yang buruk. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal sekecil itu. Ngomong-ngomong, barang apa saja yang dia tawar?" Ketika Li Tua melihat suasana hati Master Paviliun tidak tampak buruk, dia sedikit rileks dan berkata, "Inti batin ular piton api pelangi, batu roh kelas rendah, dan sepotong besi es kelas tinggi." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Nangongyan tertawa terbahak-bahak, katanya. "Matanya cukup bagus. Ini barang-barang yang cukup bagus. Bahkan di prefektur Luoji, ini masih dianggap sebagai harta karun." Li Tua ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia berkata perlahan, namun, tawaran yang ia ajukan cukup tinggi. Nangongyan berkata dengan agak kesal, "Kenapa? Khawatir aku tidak mampu membelinya. Khawatir kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan ini kepada atasanmu." Tawaran apa yang dia ajukan? 10 juta, tael emas. 10 juta, seruan Nangongyan di tengah jalan sebelum raut wajahnya berubah. "Berapa banyak yang kau katakan lagi? Ulangi padaku." 3 barang, tawaran untuk masing-masing barang adalah 10 juta tael emas. Totalnya 30 juta tael emas. Li Tua sudah menduga situasinya tidak akan baik, tetapi dia tetap mengatakannya. "Persetan dengan nenekmu." Mendengar itu, Nangongyan melupakan statusnya dan memaki dengan kasar. Para pengawal di sekitarnya dan Pak Tua Li semuanya terkejut mengenai identitas Nangongyan. Meskipun orang lain tidak mengetahuinya, mustahil orang-orang di sekitarnya tidak mengenalinya. Ia adalah saudara kandung dari kepala klan Nangong saat ini, Nangong Lai. Ia juga merupakan kepala alkemis kekaisaran dari negara Qin besar. Ia adalah seseorang yang bahkan kaisar pun harus memujanya. Kemarahan Nangongyan sangat jelas, mengingat ia lupa akan statusnya dan menggunakan kata-kata kasar. Hal ini membuat mereka ketakutan. Jika Nangongyan benar-benar ingin menyalahkan seseorang, mereka mungkin tidak akan bisa menahan diri. Li Tua berlutut di tanah ketakutan, "Kepala Paviliun, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkapnya? Dia seharusnya belum pergi jauh." Mendengar ini, Nangongyan merasa sangat marah. Bahkan dirinya sendiri bukan lawannya. Jika orang-orang ini pergi, mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Ia memarahi mereka, betapa cerobohnya. "Apa aku bilang aku ingin melanjutkan masalah ini?" Li Tua tidak tahu apa yang salah dari ucapannya. "Kepala Paviliun, bukankah Anda sangat marah tadi? Mungkinkah Anda berniat melepaskannya?" Nangongyan kembali tenang, kekuatan emosional seorang alkemis tingkat 7 ternyata tidak selemah itu. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Kau tidak perlu repot-repot dengan masalah ini. Ingatlah untuk tidak pernah menyusahkan orang itu. Jika orang itu datang lagi di masa depan, perlakukan dia dengan hormat dan tanpa meremehkannya. Mengenai masalah 30 juta tael emas, aku akan mengurusnya." "Sepertinya dia harus pergi lebih lambat dari yang diharapkan," kata Nangongyan sambil tersenyum pahit. "Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan pemurnian beberapa pil kelas 7 untuk menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi, dia masih merasa geram, 30 juta tael emas, bajingan sekali dia yang menawar sebesar itu." Di luar paviliun Linlang, Xiao Chen mengenakan jubah hitamnya. Sambil berjalan perlahan, ia mengamati keempat orang yang mengikutinya dengan indera spiritualnya. Ada seorang master bela diri kelas rendah dan 3 murid bela diri kelas tinggi. "Ini agak rumit. Aku harus menghadapi master bela diri itu sesegera mungkin," pikir Xiao Chen, dan ia pun menyusun rencana dalam hati. Tanpa disadari, Xiao Chen sudah berjalan ke sebuah gang terpencil. Gang itu sangat sempit, dan hanya bisa menampung 2 orang yang berdiri berdampingan. Gang itu sudah cukup jauh dari keramaian. Tidak ada tanda-tanda siapapun di sekitar. Disinilah mereka akan beraksi, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Seperti dugaan Xiao Chen, ketika ia mendongak, seorang kultivator berbaju biru sudah berdiri di depannya. Ketika Xiao Chen berbalik, ia melihat 3 kultivator menghalangi jalan di belakangnya. Master bela diri kelas rendah berada di depan dan 3 murid bela diri kelas tinggi berada di belakang. Itu adalah serangan penjepit. Sepertinya Xiao Chen tidak punya jalan keluar. "Mengikutiku dari paviliun Linlang sampai sini. Ada urusan apa denganmu?" Saat Xiao Chen berbicara, mantra Dewa Petir Ungu dengan cepat beredar. Yang ia butuhkan hanyalah membunuh master bela diri itu dalam satu serangan.
Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan barang-barang yang kau dapatkan dari lelang itu. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Xiao Chen, di balik jubahnya, menampakkan senyum tipis. Qi dan darahnya melonjak, dan ia kini berada dalam kondisi prima. Ia hanya menunggu lawan menunjukkan celah. Xiao Chen berpura-pura berpikir, ia berbalik dan menghadap master bela diri kelas rendah. Kau ingin batu roh kelas rendah? Aku bisa memberikannya padamu. Tepat saat ia berkata demikian, ia melambaikan tangannya dan batu roh kelas rendah itu terbang ke udara. Di bawah sinar matahari, batu roh itu memancarkan kilauan yang terang. Batu itu bergerak membentuk lengkungan tinggi dan perlahan menuju ke arah master bela diri kelas rendah itu. Meskipun sang guru bela diri tingkat rendah merasa curiga bahwa Xiao Chen menyerahkan batu roh dengan begitu patuhnya, ia memandang rendah Xiao Chen karena merupakan murid bela diri tingkat menengah yang tidak akan membahayakannya. Tepat saat batu roh hendak mendarat, master bela diri kelas rendah yang sedang menatap Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke batu roh di udara. Ia melompat dan mengulurkan tangan kanannya, berniat menangkap batu roh yang jatuh. Huci, Xiao Chen tersenyum dingin dalam hati sambil berteriak pelan. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, meninggalkan jejak kaki sedalam 2 inci. Sosoknya kini bergerak maju bagai anak panah. Ketika master bela diri tingkat rendah melihat Xiao Chen melakukan gerakan, dia berhenti berusaha menangkap batu roh dan dengan percaya diri melancarkan serangan telapak tangan, mencoba menghentikan serangan Xiao Chen. Namun, ia melewatkan momen krusial itu karena tidak siap. Ia tidak bisa menghentikan Xiao Chen, yang sedang dalam kondisi prima, untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Angin berhembus dari telapak tangannya, bersiul, dan cahaya ungu berkelap-kelip. Sang ahli bela diri tingkat rendah merasakan sengatan listrik dari telapak tangannya. Ia merasakan mati rasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mendapati tangan dan kakinya langsung kaku. Ledakan. Saat Xiao Chen berada di posisi menguntungkan, ia tanpa ampun menendang orang di depannya. Tanpa ragu, ia menendangnya hingga melayang. Hah! Semburan api ungu dengan cepat berputar di jari Xiao Chen. Setelah berputar beberapa kali, api itu melesat ke arah orang di udara. Terdengar suara merdu, dan sebuah lubang seukuran jari muncul di dahinya. Saat ia ditendang ke udara, listrik yang digunakan Xiao Chen untuk menyerangnya sudah padam. Saat api melesat ke arahnya, seluruh tubuhnya langsung terbakar. Namun, api sejati guntur ungu milik Xiao Chen ini bukan lagi api sejati guntur ungu seperti sebelumnya. Daya tembusnya kini berada di level yang berbeda. Api itu langsung menembus perisai esensinya. Api yang memasuki otaknya mulai membakar tubuhnya. Lubang yang tercipta oleh api itu semakin membesar. Di bawah terik matahari, tubuhnya kini bagai kayu bakar. Setelah terbakar, ia berubah menjadi abu yang perlahan jatuh dari langit. Ketika angin bertiup, abu-abu itu berhamburan dan berubah menjadi debu abadi. Meskipun butuh waktu lama untuk menggambarkan semua yang terjadi, semua ini sebenarnya hanya terjadi sesaat. Dari saat ia membuat lawannya mati rasa, hingga menendangnya ke udara dan menembakkan Purple Thunder True Fire, hanya 3 tarikan napas waktu yang telah berlalu. Ketika 3 orang di belakang melihat rekan mereka berubah menjadi abu, ketakutan tak terbatas muncul di mata mereka. Dalam sekejap mata, orang terkuat itu disingkirkan oleh Xiao Chen. Apakah orang ini benar-benar seorang murid bela diri tingkat menengah? Mereka kembali menatap Xiao Chen, yang mengenakan jubah hitam itu. Kali ini, Xiao Chen tampak seperti malaikat maut yang datang dari neraka. Sialan, sekuat apapun dia tetaplah seorang murid bela diri tingkat medial. Lagi pula, dia tidak punya senjata roh. Aku tidak percaya dia bisa membunuh kita bertiga, kata salah satu dari ketiga pria itu dengan berani. Mendengar itu, kedua pria lainnya segera menarik senjata mereka. Misi yang diberikan Tuan Muda kedua kepada mereka tidak boleh gagal, kalau tidak, hukuman yang akan mereka terima akan sangat berat. Meskipun orang di depan mereka menakutkan, mereka masih punya peluang untuk menang. Namun, setelah menghunus senjata, mereka menyadari bahwa mereka tak akan berguna di gang sempit ini. Mereka pun tak kuasa menahan rasa jengkel. Xiao Chen tersenyum sambil sedikit mengejek mereka, kalian pikir aku masuk ke gang ini begitu saja? Karena kalian begitu bodoh mengikutiku, tak seorang pun dari kalian akan lolos hari ini.